Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horror Teen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Bangkitnya Seorang Anak yang Sudah Terkubur Selama 7 Hari. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, pagi hari selalu dimulai dengan suara kokok ayam dan aroma embun yang segar membasahi tanah. Di sana rumah-rumahnya masih terbuat dari kayu yang sederhana. Jalan setapak berliku yang seringkali dipenuhi oleh anak-anak yang berlari-larian dengan riang. Namun di sudut jalan, ada seorang remaja laki-laki yang tidak ikut bermain. Namanya Aris. Usianya baru menginjak 15 tahun. Tetapi beban hidup yang ia pikul terasa jauh lebih berat daripada anak seusianya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Aris sudah siap dengan sebuah keranjang penuh kue di tangannya. Kue-kue itu bukan buatannya, melainkan buatan tetangganya yang baik hati, Bu Haji, yang memberinya kesempatan untuk menjual kue-kue tersebut di kampung dan di sekitarnya. Dengan keranjang di tangannya, Aris mulai menyusuri jalan-jalan kampung, mengetuk setiap pintu dan menawarkan dagangannya. Kue-kue baru matang, enak dan murah, teriak Aris sambil melangkah dengan langkah-langkah yang cepat, namun penuh dengan harap. Di rumahnya yang sederhana, ibunya seorang janda yang sudah lumpuh hanya bisa duduk di tempat tidur dengan pandangan mata yang selalu penuh rasa cemas. Ibu Aris adalah ibu yang paling sabar menurut Aris. Ia mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu, yang membuatnya sepenuhnya bergantung pada Aris untuk mencari nafkah. Sejak hari itu, Aris berhenti sekolah. Ia memilih jalan karena bagi Aris, makanan sehari-hari dan mengurus ibunya jauh lebih penting daripada pendidikan. Meski masih sangat muda, Aris tak pernah mengeluh dengan semangat yang tak pernah pudar. Ia menyusuri kampung, berjalan melewati rumah-rumah yang ia sudah kenali. Beberapa orang menunggu kedatangannya setiap hari, menghargai kegigihannya dalam berjualan, namun tidak semua hari berjalan lancar. Ada kalanya kue yang dijualnya tidak laku, dan ia harus pulang dengan sisa dagangan yang tidak terjual dan perut kosong dan hati yang hampa. Tetapi Aris bukanlah anak yang mudah putus asa. Di setiap wajah yang menolak atau mengabaikan dagangannya, ia selalu menemukan alasan untuk terus melangkah. Ini untuk ibu, pikirnya dalam menggenggam erat keranjang, berharap esok hari akan lebih baik dari hari ini. Sore harinya, Aris akan pulang ke rumah dengan wajah penuh debu dan keringat. Di dalam rumah, ibunya selalu menunggunya dengan wajah khawatir. "Bagaimana hari ini, Nak?" tanya Bu Eka. Aris tersenyum, meski kadang-kadang jawabannya tak selalu baik. "Alhamdulillah Bu, masih ada yang laku," jawabnya setiap kali berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. Di sela-sela waktunya, Aris sering duduk di samping ibunya, menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari. Ia tak pernah merasa marah atau iri pada teman-temannya yang bisa bersekolah dan bermain. Baginya, kebahagiaan adalah melihat ibunya tetap tersenyum, meskipun keadaan hidup mereka sulit. Kadang-kadang di malam hari, saat Aris sudah kelelahan dan ibunya tertidur, ia duduk sendiri di depan rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Dalam diam, ia berdoa agar suatu saat nanti ia bisa membahagiakan ibunya dengan lebih baik. Setiap hari, Aris berjuang melangkah dengan semangat yang tak pernah padam, karena ia tahu hanya dia yang ibunya miliki,
Ia adalah tumpuan harapan dan masa depan satu-satunya bagi Ibu Eka. Meski hidup tak mudah, Aris selalu percaya bahwa selama ia masih bisa bekerja dan berusaha, hari esok akan selalu ada harapan. Begitulah kehidupan Aris, seorang remaja yang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya penuh dengan cinta dan tanggung jawab. Di balik setiap langkahnya, ada kekuatan besar yang membuatnya terus bertahan. Meski hidupnya diisi dengan perjuangan tanpa henti, dan di setiap senyum ibunya, Aris menemukan alasan untuk terus berusaha. Hari demi hari, awan gelap menyelimuti langit kampung kecil tempat Aris tinggal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan di dalam rumahnya yang sederhana, tubuh Aris terbaring lemah. Sudah 2 hari, kini ia terlihat demam tinggi, namun tetap memaksa diri untuk bangun dan bekerja. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Meskipun tubuhnya terasa seperti terbakar, di samping tempat tidur ibunya, Ibu Eka hanya bisa menatap penuh cemas. Ia tahu Aris sakit, tapi sebagai ibu yang lumpuh, tak banyak yang bisa ia lakukan selain mendoakan kesembuhan anak satu-satunya itu. "Nak, jangan dipaksa, istirahat saja dulu. Ibu, tak apa-apa, hari ini tidak ada makanan." Dengan suara lirih, mencoba menenangkan Aris yang bersiap untuk keluar. Namun, bagi Aris, pikiran bahwa ibunya harus menahan lapar 1 hari lagi terasa jauh lebih menyakitkan daripada demam yang menyerang tubuhnya. "Ibu, aku harus pergi. Aku tidak bisa biarkan ibu kelaparan," sahut Aris dengan suara serak. Lalu ia berdiri meskipun tubuhnya bergetar. Ia meraih keranjang yang telah disiap tetangganya pagi itu. Kemudian melangkah keluar. Langkah Aris terasa berat. Setiap kali ia mengangkat kakinya, tubuhnya seakan menolak. Jalan setapak yang biasa ia lalui setiap hari terasa lebih panjang dari biasanya. Sesekali ia berhenti untuk menarik nafas panjang, tetapi ia tak mau berhenti sepenuhnya. "Aku harus kuat," pikir Aris, memaksa senyum di wajahnya. Meski pandangannya semakin kabur, satu persatu rumah di kampung tua itu ia singgahi, menawarkan kue dengan suara yang lebih lemah dari biasanya. Tak banyak yang terjual hari itu, karena cuaca buruk membuat orang-orang jarang keluar rumah. Aris merasa kecewa, tetapi ia terus berusaha. Namun tubuhnya kian tak kuat saat ia melangkah ke tikungan terakhir menuju rumah tetangganya. Pandangan Aris tiba-tiba berputar. Kakinya goyah, keranjang kue di tangannya terjatuh, dan dalam sekejap Aris ambruk ke tanah. Tak sadarkan diri, orang-orang yang melihat kejadian itu segera berlari mendekatinya. "Aris, Aris!" teriak seorang tetangga sambil berusaha membangunkannya. Tetapi tubuh Aris sudah terlalu lemah. Mereka segera menggotongnya ke puskesmas desa yang terletak tak jauh dari kampung itu. Di sana, petugas kesehatan berusaha memberikan pertolongan, namun kondisinya sudah sangat kritis. Di puskesmas, Aris terbaring dengan nafas yang tersengal-sengal. Demamnya semakin tinggi dan tubuhnya mulai menggigil hebat. Ibunya yang mendengar hal ini tak mampu berbuat apa-apa selain menangis dari rumah. Hatinya hancur, tak berdaya melihat anak satu-satunya terbaring dalam keadaan kritis tanpa dirinya di sisinya. Waktu berlalu dan Aris semakin tak sadarkan diri. Tim medis sudah berusaha sekuat tenaga, namun tubuhnya yang kelelahan dan sakit tak lagi bisa bertahan. Dalam kesunyian ruangan puskesmas itu, nafas terakhir Aris perlahan berhenti. Ia wafat dalam perjuangan yang tanpa henti, mencoba menghidupi ibunya hingga akhir hayatnya. Kabar duka tersebar ke seluruh kampung. Para tetangga menangis, merasa kehilangan sosok remaja yang selalu bekerja keras dan tak pernah mengeluh. Di rumahnya,
Ibu Eka menangis dalam kepedihan yang tak terbayangkan. Ia kehilangan satu-satunya anak yang selalu merawat dan mencintainya dengan tulus. Meski tak ada yang bisa menggantikan Aris, cinta dan pengorbanannya akan selalu hidup di hati ibunya. Dan orang-orang yang mengenalnya, Aris mungkin telah pergi, tetapi semangat dan ketulusan yang ia tunjukkan dalam hidupnya akan selalu dikenang sebagai simbol kekuatan seorang anak yang rela mengorbankan segalanya demi orang yang ia cintai. Setelah kepergian Aris, kehidupan rumah kecil itu berubah menjadi sunyi dan penuh duka. Ibu Eka kini hanya bisa berbaring di tempat tidur, mengenang putranya yang selalu setia merawatnya. Setiap sudut rumah seakan terlihat bayangan Aris, dari suara langkahnya yang sibuk keluar masuk rumah, hingga suara lembutnya yang selalu membesarkan hati sang ibu. Tapi kini semua itu hanya tinggal kenangan. Ibu Eka hanya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan tetangga. Para tetangga yang iba padanya seringkali mengirimkan makanan sederhana, sekedar nasi dan lauk pauk seadanya. Namun tak setiap hari ada yang datang. Di hari-hari sepi, Bu Eka hanya bisa mengandalkan air putih untuk mengganjal perutnya yang lapar. Kadang ia berhari-hari hanya minum air putih, menahan lapar dengan kesabaran, berharap ada seseorang yang ingat padanya. Namun di tengah keterbatasan itu, Bu Eka tidak pernah berhenti untuk beribadah. Setiap malam, meski tubuhnya lemah dan lumpuh, ia selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan susah payah, ia berwudu, kemudian melaksanakan sholat di pembaringannya. Dalam sujudnya, air matanya selalu menetes. Ia berdoa dengan lirih, mengadu kepada Sang Maha Kuasa tentang rasa sakit yang tak terucapkan dalam hatinya. Ya Allah, mengapa Engkau ambil anakku satu-satunya? Dia satu-satunya yang ada di hidupku. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dia. Engkau tahu bagaimana dia berjuang untukku, bekerja keras, bahkan hingga mengorbankan hidupnya. Ya Allah, tolong aku, kembalikan anakku ya Rob, agar aku tidak merasa sendirian di dunia ini. Malam demi malam, Bu Eka selalu mengulang doanya, memohon kepada Allah agar keadilan diberikan kepadanya. Baginya, kehilangan Aris adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya, dan tanpa Aris hidupnya terasa hampa dan tak berarti. Di setiap sujud, Bu Eka selalu berdoa agar putranya bisa hidup kembali, memohon agar Allah memberikan kesempatan untuk bertemu Aris sekali lagi. Meskipun ia tahu permintaan itu tak mungkin terdengar mustahil, hatinya yang dipenuhi tidak bisa melepaskan harapan kecil itu. Ia percaya bahwa Allah Maha Kuasa, dan jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tetangga-tetangga yang datang menjenguk seringkali hanya bisa terdiam ketika melihat Bu Eka menangis sendirian. Mereka berusaha menghiburnya, tetapi kesedihan Bu Eka terlalu dalam. Di malam-malam yang sepi, ia sering terjaga memandang langit-langit rumah yang kini terasa begitu sunyi. Di hatinya, ia merasa kesepian yang tak terperih, hanya ditemani bayangan Aris yang terus hidup dalam ingatannya. Meskipun hidupnya penuh kesulitan dan kesedihan, Ibu Eka tetap memegang teguh imannya. Dalam setiap doa, ia harus berharap agar Allah memberikan keadilan, meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana doa-doanya akan terjawab. Yang ia tahu, hanya kepada Allah ia bisa mengadu, dan hanya kepadanya ia bisa berharap bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan putranya. Entah di dunia ini atau di akhirat kelak. Tepat 7 hari setelah wafatnya Aris, suasana kampung kecil itu masih diselimuti kesedihan, terutama ibunya. Ibu Eka, di sela-sela air mata dan kesedihannya,
Bu Eka menggantungkan seluruh harapannya pada kekuatan doa. Meskipun hatinya penuh duka, imannya tetap kokoh, percaya bahwa Allah Maha mendengar dan Maha berkehendak. Sementara itu, di pemakaman yang letaknya jauh dari pemukiman warga, suasana malam sunyi dan hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar-samar. Seorang penggali kubur, Pak Amit, yang sedang beristirahat setelah seharian bekerja, duduk di sebuah batu besar tak jauh dari makam Aris. Ia menatap sekitar dengan lelah, namun tiba-tiba matanya terpaku pada kuburan Aris. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Tanah di atas makam Aris perlahan-lahan bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Pak Amit dengan wajah yang terkejut. Awalnya ia berpikir ilusinasi karena kelelahan, dan hal itu semakin jelas. Tanah bergelombang, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya, seperti ada sesuatu yang berasal dari dalam kubur. Dengan hati yang berdebar, Pak Amit mendekat. Saat ia melihat lebih dekat, instingnya mengatakan pada yang tidak beres. Dengan cepat, ia mengambil sekop dan mulai menggali. Astagfirullah, apa yang terjadi ini? Gumamnya sambil terus menggali. Dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Dalam beberapa menit, tangannya menyentuh sesuatu, bukan tanah, melainkan kain kafan. Pak Amit berhenti sejenak. Ketakutan menyelimuti hatinya, tapi ia memberanikan diri untuk melanjutkan. Saat ia menggali lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Aris mulai merangkak keluar. Tangannya bergerak pelan, seolah meminta untuk diselamatkan. Pak Amit tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh Aris tampak hidup kembali, meski wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. "Aris, ya Allah, ini benar-benar keajaiban, nak," serunya dengan kaget. Dengan sigap, Pak Amit merangkul tubuh Aris yang baru keluar dari liang kubur. Lalu, dengan segera memapahnya menuju ke perkampungan. Di kampung malam itu masih sunyi ketika Pak Amit tiba memapah Aris setengah sadar. Warga yang melihat kejadian itu segera berkumpul kebingungan dan terheran-heran melihat Aris yang seharusnya sudah dikuburkan kini berdiri di depan mereka. Orang-orang berteriak, beberapa menangis terharu, sementara yang lain hanya bisa terdiam, tak percaya. Di tengah kehebohan itu, Pak Amit membawa Aris menuju rumah kecil di ujung kampung, tempat ibunya menunggu dalam kesedihan yang dalam. Ketika pintu rumah terbuka, Bu Eka mendengar keributan dari luar, hanya bisa menatap dengan penuh harap. Lalu, di depan pintu, ia melihat sosok yang selama ini ia rindukan. Aris dengan wajah pucat namun hidup, berdiri di ambang pintu. Bu Eka menangis seketika, tubuhnya lemah bergetar hebat. "Ya Allah, Aris, anakku!" Tangisnya tak tertahankan, air matanya mengalir deras. Dengan segenap kekuatannya, ia bersujud di atas ranjangnya, bersyukur kepada Allah atas keajaiban yang tak pernah ia duga. Aris yang meski masih lemah, segera menuju ke ibunya. Ia memeluk erat ibunya, sementara Bu Eka memeluk dan mencium putra semata wayangnya itu. Warga yang menyaksikan keajaiban itu tak henti-henti memuja kebesaran Allah. Mereka berdiri di luar rumah, terharu dan kagum akan kekuatan doa seorang ibu yang mampu membawa anaknya kembali dari kematian. Keajaiban malam itu ada dikenang sepanjang hidup oleh warga kampung sebagai bukti bahwa kasih sayang seorang ibu dibalut dengan iman yang kuat mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan atas izin Allah, wallahu a'lam.